Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we from State Polytechnic of Bengkalis Business Administration Department. We from Group 2. We want to explain about DHL in the next line. Before we explain about DHL in the next line, I want to introduce my group member. The first one, I am Amelia, and next Putri Miftahul Hidayah, and number 3, Maisarah, and the last Melia Octavia. Okay, the first one explain about DHL in the next line for the Putri Miftahul Hidayah. I want to explain about DHL in the Netherlands. DHL, a leading global logistic provider, has a strong presence in the Netherlands, offering a diverse range of service businesses and individuals across the country. Yang dimana DHL di Belanda adalah perusahaan logistik global yang terkemuka yang memiliki kehadiran kuat di Belanda dengan menawarkan berbagai layanan untuk bisnis dan individu di seluruh negara. The next company profile DHL. Established, DHL has been operating in the Netherlands since 1969, providing reliability and efficient logistic solution. Workforce, DHL employ over 5,000 dedicated professionals in the Netherlands, committed to delivering exceptional service. Global reach. As part of the Doxinport DHL Group, DHL Netherlands leverage the company worldwide network to serve customer globally. Yang dimana profil perusahaan DHL. DHL telah beroperasi di Belanda sejak tahun 1969. DHL juga menyediakan solusi logistik yang andal dan efisien. DHL mempekerjakan lebih dari 5.000 profesional yang berdedikasi di Belanda. Dengan adanya komitmen untuk memberikan layanan yang luar biasa. Sebagai bagian dari Deutsche Post DHL Group, DHL Belanda memanfaatkan jaringan global perusahaan untuk melayani pelanggan di seluruh dunia. Okay, I will explain about services offer, yaitu layanan yang ditawarkan oleh DHL. First, express delivery, the reliable and time-sensitive delivery of urgent documents and parcels, yaitu pengiriman ekspres, yang dimana DHL ini menawarkan layanan pengirimannya yang cepat, yang andal dan sensitif terhadap waktu, khusus untuk dokumen dan paket yang mendesak. Nah, dengan jaringan global yang luas, DHL ini dapat memastikan pengiriman yang tepat waktu melalui berbagai opsi layanan ekspres, lengkap dengan fitur pelacakan real time dan asuransi untuk barang yang bernilai tinggi, sehingga dapat memberikan solusi yang efisien dan aman bagi kebutuhan pengiriman. 2. Freight forwarding, comprehensive solution for international and domestic freight transportation, yaitu pengiriman barang, yang dimana DHL ini menyediakan layanan pengiriman barang yang komprehensif baik untuk skala internasional maupun domestik. Nah, mereka ini menawarkan solusi transportasi yang efisien dengan berbagai opsi pengiriman sesuai dengan kebutuhan. Nah, termasuk pengiriman ekspres, pengiriman dengan waktu tertentu, dan layanan khusus seperti pengiriman berat dan berharga tinggi dengan asuransi. 3. Supply chain management, optimize logistic solution to streamline operation and enhance efficiency, yaitu manajemen rantai pasokan, yang dimana manajemen rantai pasokan ini adalah cara yang terbaik untuk menyederhanakan cara kerja bisnis dan membuatnya lebih efisien. Nah, dengan melibatkan perencanaan dari awal hingga akhir proses pengiriman barang, termasuk cara barang dibuat, dikirimkan, dan disimpan. Nah, dengan melakukan ini dengan baik, perusahaan dapat menghemat uang dan waktu serta memberikan pelanggan barang mereka dengan cepat. Next, e-commerce fulfillment, customized services to support the growth of online business, yaitu pemenuhan e-commerce, yang dimana pemenuhan e-commerce ini adalah layanan yang didesain khusus untuk membantu bisnis online agar berkembang dengan lancar. Nah, ini mencakup pengelolaan pesanan dari mulai pemrosesan hingga pengiriman kepada pelanggan akhir dengan cepat dan efisien.
DHL juga menawarkan solusi logistik yang menyediakan sistem yang mudah digunakan untuk mengatur stok barang, memproses pesanan dengan cepat, dan mengirimkan produk kepada pelanggan tepat waktu, mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bisnis e-commerce. Next, key clients and industry, yaitu klien dan industri utama DHL. First, retail, providing end-to-end logistics support for leading retail brands in the Netherlands, yaitu pengecek, yang dimana DHL ini memberikan dukungan logistik dari ujung ke ujung untuk merek retail terkemuka di Belanda, termasuk pengelolaan inventaris, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman langsung ke pelanggan. Nah, layanan ini juga memastikan bahwa operasi yang dapat berjalan secara efisien dan tepat waktu, membantu pengecekan menjaga ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan. 2. Healthcare, specializing in the secure and temperature control transportation of pharmaceutical products, yaitu kesehatan, yang dimana DHL ini juga menyediakan layanan khusus untuk transportasi produk farmasi yang membutuhkan penanganan aman dan suhu terkontrol. Nah, mereka ini memastikan obat-obatan, vaksin, dan produk medis lainnya diangkat dengan kondisi yang tepat agar tetap aman dan efektif sampai tujuan. Nah, dengan teknologi yang canggih juga dan standar tinggi, DHL ini menjamin bahwa produk kesehatan yang dibawa akan tiba secara tepat waktu dengan kondisi yang terbaik. Third, e-commerce, enabling seamless logistics solution for the rapidly growing e-commerce sectors, yaitu perdagangan elektronik, yang dimana DHL ini menyediakan solusi logistik yang lancar untuk sektor e-commerce yang berkembang pesat, yang dimana layanan ini mencakup pemrosesan pesanan, pengelolaan inventaris, dan pengiriman cepat untuk memastikan bahwa produk sampai ke pelanggan dengan efisien dan tepat waktu, serta menunggu pertumbuhan dan kepuasan pelanggan bisnis online. And the last, manufacturing, delivering reliable and efficient supply chain management for industry clients, yaitu manufaktur, yang dimana DHL ini menawarkan solusi manajemen rantai pasokannya secara efisien dan andal untuk industri manufaktur. Nah, mereka ini menangani seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi, dan memastikan bahwa setiap langkahnya dapat berjalan secara lancar. Dengan dukungan DHL, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan efisiensi secara operasional, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa produk mereka sampai ke tujuan dengan tepat waktu. I will explain about logistic infrastructure atau infrastruktur logistik. First, facilities. DHL operates a network of state-of-the-art logistic hubs, sorting centers, and warehouses across the Netherlands. DHL ini mengoperasikan jaringan pusat logistik, pusat penyortiran, dan gudang mutakhir di seluruh Belanda. Nah, pusat logistik ini bertindak sebagai hubungan untuk mengordinasikan pergerakan barang secara efisien. Pusat penyortiran juga dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk memproses dan mengklasifikasikan paket dengan cepat dan akurat. Dan gedung DHL juga dilengkapi dengan sistem manajemen inventaris terkini untuk memastikan penyimpanan dan distribusi barang secara efektif. Transportation. A fleet of modern vehicles, including trucks, vans, and electric delivery bikes, ensures efficient last-mile delivery. Angkutan. Berbagai kendaraan modern seperti truk, van, dan sepeda pengiriman listrik. DHL ini menggunakan berbagai kendaraan modern untuk memastikan pengiriman yang efisien, baik untuk jarak jauh maupun pengiriman lokal. Armada mereka mencangkup truk besar yang digunakan untuk transportasi antar kota atau antar negara. Untuk pengiriman dalam kota, DHL ini mengoperasikan van yang fleksibel dan memanfaatkan sepeda pengiriman listrik yang ramah lingkungan dan ideal untuk pengiriman di area yang padat atau sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor. Next, facilities. Leveraging advanced digital tools and automation to optimize operation and enhance customer experience, yaitu teknologi. Nah, DHL ini memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi canggih untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Mereka menggunakan sistem manajemen transportasi dan manajemen gudang untuk mengontrol alur barang. DHL ini juga mengimplementasikan robotika dan otomatisasi di pusat penyortiran dan gudang untuk mempercepat pengambilan barang. Mempercepat proses penyortiran dan AI analitik juga digunakan untuk merencanakan rute pengiriman yang efisien dan mengurangi waktu dan biaya transportasi.
Okay, I will explain about sustainability initiative atau inisiatif berkelanjutan. First, green energy. Investing in renewable energy sources to power its facilities and reduce carbon emission. Energi hijau, di mana energi hijau ini merujuk pada sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti energi matahari, angin, air, dan biomasa. Berinvestasi pada energi hijau dan biomasa ini berarti perusahaan mengalihkan sumber daya ke teknologi dan infrastruktur yang menggunakan energi terbarukan. Ini termasuk pemasangan panel surya, turbin angin, dan fasilitas pengolahan biomasa di lokasi operasional mereka. Nah, dengan menggunakan energi terbarukan ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, dan mendukung tujuan lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim. Waste management, implementing comprehensive recycling and waste reduction programs to promote a circular economy, yaitu pengelolaan sampah. Sampah yang efektif mencangkup penerapan program daur ulang dan pengurangan limbah yang komprehensif untuk mendukung ekonomi sirkular. Hal ini berarti perusahaan berupaya mengurangi limbah dengan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dan mengurangi produksi sampah dari awal. Next, electrification, expanding the use of electric vehicles in its delivery fleet to minimize environmental impact, yaitu elektrifikasi armada pengiriman, berarti menggantikan kendaraan bermesin konvensional dengan kendaraan listrik dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan. Okay guys, I want to explain about innovation and technology atau inovasi dan teknologi dalam perusahaan DHL. In DHL, we have three innovation and technology. The first one is automation, and number two digitalization, and number three sustainability. Kenapa nih DHL harus menggunakan otomatisasi? Karena akan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan di perusahaan DHL tersebut. Dan kenapa digitalization sebagai inovasi mereka? Karena mereka harus mengikuti perkembangan digital yang semakin canggih agar menjadi suatu fasilitas terbaik terhadap konsumen mereka. Selanjutnya, teknologi berkelanjutan. Dari 2 step sebelumnya akan mendapatkan yang namanya teknologi berkelanjutan agar tidak terjadi nih masalah-masalah terbaru karena sudah dibuat dari teknologi berkelanjutan. Okay, next we want to explain growth and expansion atau pertumbuhan ekspansi. In DHL we have 4. The first one, new hub atau hub baru. Jadi DHL ini membangun hub baru. Contohnya di Jakarta mereka menggunakan hub itu untuk memperluas jaringan dari DHL tersebut. The first one is number 2, akuisisi, di mana mereka melakukan yang namanya akuisisi terhadap produk-produk di lokal DHL tersebut. Selanjutnya, sustainability atau keberlanjutan. Yang tadi mereka melakukan upaya-upaya berkelanjutan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya yang sama lagi. Selanjutnya, digital transformation. Ya, mengikuti perkembangan dunia, DHL harus melakukan digital transformation agar meningkatkan fasilitas dari perusahaan mereka. Welcome to Tiel. This is where the DHL European Distribution Centre for Oki is located, right next to the Amsterdam-Rhine Canal. From Asia via Rotterdam using inland vessels, the containers with Oki products arrive at the Tiel terminal. The EDC's storage capacity is between 16,000 and 23,000 pallets. Here, the goods are being stored, handled and transported to many countries in Europe and beyond. Our motivated staff sorts and handles around 12 inbound containers daily and distributes around 4,250 pallets on outbound of Oki products every month. The Oki products are handled with the utmost care by their experienced service partner DHL for more than 15 years. Every day, we start with a performance dialogue meeting at 6 a.m. After that, everyone is well informed and committed to do their job in the best possible way with the aim of every day
unburden Oki completely. The entire process is controlled by the Operations Management System. It guarantees the most efficient, standardized, and transparent way of working with Oki. Our employees are an essential part of our operation, and to ensure they can perform optimally, we have created a safe and healthy work climate. Our main starting point is safety first and customer centricity. DHL takes great responsibility to ensure that the entire process runs as sustainable as possible. Our policy is focused on minimum waste. At DHL Supply Chain Teal, we're always willing to go the extra mile, so we can maintain the good and long-term relationship with Oki and continue to exceed expectations. Welcome to the Netherlands. Welcome to Teal. Welcome to DHL. Okay, I think that's all for our material in today. I can say thank you for your attention and for your time. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.